Ada banyak hal yang terjadi di planet ini yang berada di luar kendali kita. Mencoba sekuat tenaga untuk mendominasi segala sesuatu di sekitar kita, pada akhirnya kita terus-menerus bergantung pada bencana alam, tetapi tidak semua bencana adalah kesalahan dari alam. Sebenarnya beberapa bencana yang paling menghancurkan hanyalah kesalahan dan kelalaian manusia. Jika sedikit lebih berhati-hati, banyak dari bencana ini dapat dihindari, seperti tumpahan minyak ke pabrik kimia. Berikut 5 bencana buatan manusia terburuk dalam sejarah. Horizon laut dalam adalah rig pengeboran semi-submersible yang berusia 1 dekade, yang ditempatkan di Teluk Meksiko. Tujuan dari struktur ini adalah untuk mengebor sumur eksplorasi lebih dari 5.486 meter di bawah permukaan laut. Itu adalah operasi yang cukup standar yang sedang berjalan dan berhasil selama bertahun-tahun, namun semuanya berubah menjadi malapetaka pada tanggal 20 April 2010 pada pukul 21.45. Semburan air meletus dari Marine Research Rig diikuti oleh kombinasi air lumpur dan semua gas metana yang terburuk. Tidak lama kemudian metana terbakar dan meledak. 126 awak kapal berada di kapal. Gas, goncangan dan lampu listrik di atas kapal mulai berkedip. Anggota kru memiliki waktu kurang dari 5 menit untuk mengevakuasi 126 orang di atas kapal. 11 orang kehilangan nyawa mereka pada tanggal 22 April, dan di tanggal yang sama penjaga pantai menemukan bahwa minyak terus bocor dari rig dengan kecepatan sekitar 8.000 barel per hari. 2 kapal bawah air yang dioperasikan dari jarak jauh dikirim untuk mencoba menutup sumur, tetapi upaya tersebut terbukti tidak berhasil. BP berikutnya mencoba menempatkan kontainer 127.005 kg di atas kebocoran, padahal itu adalah teknik yang berguna di perairan dangkal bukan untuk perairan dalam. Sumur itu akhirnya ditutup dan kebocoran terhentikan. Penyelidikan atas insiden tersebut segera menyusul pada bulan Juni 2010 oleh Komite Rumah untuk Energi dan Perdagangan. Mereka mengatakan bahwa BP seharusnya menggunakan semen di sumur itu dan akan menelan biaya perusahaan sebesar $128.000. 8-12 jam untuk menyelesaikan penyelidikan yang lebih menyeluruh dan menemukan bahwa 6 fungsi dan pengujian peralatan operasi yang berbeda adalah penyebab ledakan selama 32 jam sebelum ledakan pada bulan Juli 2015. BP setuju untuk membayar denda $18,7 miliar dan menjadikannya yang terbesar dalam penyelesaian perusahaan dalam sejarah Amerika Serikat. Pada malam tanggal 2 dan 3 Desember 1984 salah satu bencana industri terburuk dalam sejarah dunia terjadi pada malam itu. Terjadi kecelakaan di pabrik pestisida karbida Serikat yang berlokasi di Bhopal, India. Peristiwa ini melepaskan setidaknya 30 ton gas yang sangat beracun yang dikenal sebagai metil isosianat, sungguh hebat. Selain itu juga banyak gas beracun lainnya masuk ke dalam kotak kumuh yang terletak di sekitar pabrik. Mengerikannya secara total lebih dari 600.000 orang terkena awan gas yang mematikan pada malam itu. Gas-gas tertentu ini cenderung tetap cukup rendah ke tanah dan tak terhitung banyaknya orang yang melaporkan merasa mual dan mata dan tenggorokan mereka mulai terbakar dan sayangnya banyak orang kehilangan nyawa setelah kebocoran gas tersebut. Jumlah korban tewas berkisar antara 3.800 hingga 16.000 dan banyak orang masih menderita luka fisik dan emosional sejak malam itu. Insiden tersebut masih belum memiliki Dewan Penelitian Medis dan India dilarang mempublikasikan data terkait kebocoran gas hingga tahun 1984. Bencana tersebut terjadi akibat air masuk ke dalam tangki berisi metil isosianat dan menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan suhu di dalam tangki mencapai lebih dari 392 derajat Fahrenheit. Ada 2 argumen utama mengapa ini bisa terjadi. Pertama adalah Serikat C. Pabrik kimia terbatas RBD India sudah dalam kondisi yang sangat buruk, kurang terawat dan telah melanggar lusinan peraturan keselamatan sebelum kejadian ini.
Sisi lain dari argumennya adalah bahwa secara fisik tidak mungkin air masuk ke tangki dengan sendirinya dan atau ada upaya manusia memainkan peran. Kasus pidana dan perdata diajukan di Amerika Serikat terhadap Up dan Warren Anderson yang merupakan CEO perusahaan pada saat bencana. Namun kasus ini berulang kali dialihkan dan diberhentikan ke pengadilan India beberapa kali dari tahun 1986 hingga 2012. Pada tahun 2018 upaya untuk membersihkan area tetap stagnan. Ledakan di pabrik kimia juga terjadi di pabrik kimia Texas pada tahun 2013, tetapi salah satu yang terburuk yang pernah terjadi adalah pabrik kimia Gillen. Ledakan-ledakan kimia Gillen sebenarnya terdiri dari serangkaian ledakan yang terjadi pada tanggal 13 November 2005 di Jillian City, China selama 1 jam beberapa. Ledakan terjadi di pabrik petrokimia nomor 101 yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka 2 hari setelah ledakan diketahui bahwa lokasi kecelakaan terdapat unit nitrasi untuk peralatan anilin. Satu tower macet dan tidak tertangani dengan baik yang akhirnya berujung pada ledakan-ledakan sangat kuat sehingga benar-benar menghancurkan jendela yang jaraknya setidaknya 650 kaki. Api yang timbul dari ledakan yang tidak dipadamkan hingga hari berikutnya lebih dari 10.000 orang harus dievakuasi karena takut akan lebih banyak ledakan terjadi. Sementara laporan awal mengira bahwa ledakan dapat terjadi sebagai akibat dari terorisme. Perusahaan menyatakan bahwa itu adalah akibat dari penyumbatan bahan kimia yang belum diperbaiki. Dampak dari ledakan berlangsung lebih dari 1 hari itu secara signifikan mencemari sekitarnya Sungai Sanggua dan diperkirakan 100 ton polutan termasuk nitrobenzena dan benzena masuk ke sungai. Paparan benzena mengakibatkan leukemia dan berkurangnya jumlah sel darah merah. Secara bertahap mengalir dan kemudian akhirnya sampai ke Laut Jepang. Efek ledakan juga sampai ke Rusia pada tanggal 16 Desember tahun itu. Cairan beracun yang telah memasuki air tiba di kota Khabarov, tetapi Rusia bersiap dengan menggali sumur tambahan dan menyimpan air bersih sebelum zat beracun mencapai kota. Kabut asap besar tahun 1952 mengacu pada peristiwa polusi udara terhebat menyusuri kota London pada awal Desember 1952. Ditandai dengan periode cuaca dingin yang tidak biasa termasuk kondisi tanpa angin dan antisiklon, namun faktor-faktor tersebut tidak membuat bencana ini tidak akan masuk dalam daftar bencana buatan manusia, karena sebagian besar kabut asap disebabkan oleh polutan yang terkumpul di udara dan sebagian besar karena ketergantungan kota yang besar pada batu bara. Sebelumnya tidak ada peristiwa kabut asap terjadi dengan skala yang sama seperti ini sampai mengakibatkan gangguan besar dengan membatasi jarak pandang orang. Kabut bahkan masuk ke area dalam ruangan. Laporan pemerintah pada minggu-minggu berikutnya menemukan bahwa hampir 4.000 orang meninggal akibat kabut asap. Sementara tambahan 100.000 orang sakit. Peristiwa kabut asap terburuk dalam sejarah negara itu menyebabkan banyak perubahan dalam peraturan dan praktik. Hal terpenting yang keluar dari peristiwa ini adalah tindakan udara bersih tahun 1956 yang memperkenalkan banyak langkah-langkah untuk sangat membatasi polusi udara di daerah tersebut. Ada mandat yang menyerukan bahan bakar tanpa asap terutama di daerah berpenduduk tinggi. RUU tersebut telah mengalami modifikasi selama bertahun-tahun serta Undang-Undang Udara Bersih mulai berlaku pada tahun 1993. Untungnya tidak seperti London, kabut asap telah terjadi sejak bencana Minamata yang pernah terjadi pada pertengahan 1950-an. Orang-orang di jalan kecil kota Minamata Panese mulai memperhatikan kucing menjadi gila dan jatuh ke laut. Banyak yang percaya kucing itu sengaja bunuh diri namun penyakit yang menimpa kucing segera menyebar ke orang-orang, penduduk mulai mati rasa di bibir dan anggota badan banyak yang mulai mengalami masalah seperti masalah melihat atau mendengar dan seperti kucing banyak orang tampaknya menjadi gila dan berteriak tak terkendali. Sesuatu mempengaruhi sistem saraf mereka.
Butuh sampai Juli 1959 untuk menemukan sumber penyakit ini semuanya. Terbongkar ini disebabkan oleh orang-orang yang mengembangkan merkuri tingkat tinggi. Keracunan yang kemudian disebut penyakit Minamata segera beralih ke pabrik petrokimia besar yang dijalankan oleh perusahaan Chiso yang membuang merkuri dalam jumlah besar ke Teluk Minamata. Ketika para nelayan memprotes perusahaan Chiso yang membuat orang menandatangani kesepakatan dokumen-dokumen dan menyatakan bahwa perusahaan akan memberi kompensasi kepada individu untuk penyakit mereka tetapi mereka tidak akan menerima sejumlah kompensasi untuk menandatangani dokumen yang diperlukan hingga tahun 1968 agar Chiso berhenti meracuni perairan di sekitar Minamata. Pada tahun 2004 Mahkamah Agung Jepang memerintahkan pemerintah untuk membayar 71,5 juta yen atau sekitar $703.000 Amerika untuk para korban penyakit Minamata. Pada tahun 2010 Chiso diperintahkan untuk membayar tambahan 2,1 juta yen dalam tunjangan medis bulanan bagi mereka yang masih menderita selama beberapa dekade. Sedihnya kota kecil itu masih merasakan dampaknya. Jika Anda menikmati video ini maka pastikan untuk subscribe agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.